teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Winda Pasaribu. Hari ini kita akan membahas sebuah soal kalkulus multivariabel, yaitu mengenai fungsi implisit, turunan parsial, pendekatan linear, dan integral lipat 2. Mari saksikan dan kita sama-sama belajar. Langsung saja kita masuk pada soalnya. Yang pertama diberikan permukaan S di L3 yang definisikan secara implisit oleh fungsi f dari x, y, dan z sama dengan E pangkat z ditambah z dikurang x kali y sama dengan 0. Diketahui bahwa titik x, y, dan z itu sama dengan 1, 1, dan 0 berada pada permukaan S. Lalu, soal pertama meminta kita untuk menunjukkan apakah z bisa dinyatakan sebagai fungsi z dari x dan y dan mencari turunan parsialnya di titik 1, 1, dan 0. Maka langkah pertama yang kita lakukan adalah menunjukkan z sebagai fungsi z dari x dan y. Untuk menunjukkan z sebagai fungsi dari x dan y, kita perlu melihat apakah benar fungsi berada pada permukaan. Di sini langsung saja kita masukkan titik 1, 1, dan 0 pada fungsi sehingga didapati nilainya adalah 0 dan itu menunjukkan bahwa titik memang berada pada permukaan. Lalu langkah selanjutnya kita hitung turunan parsial z, yaitu dengan fz sama dengan delta f delta z sama dengan delta z dikali E pangkat z ditambah z dikurang x kali y. Itu akan sama dengan E pangkat z tambah 1. Lalu kita substitusikan kembali titik 1, 1, dan 0 itu pada fz, sehingga hasilnya adalah 2. Karena hasilnya adalah 2 yang tidak sama dengan 0, maka kita bisa simpulkan bahwa z memang fungsi dari x dan y di sekitar titik tersebut. Lalu langkah kedua yang kita lakukan adalah kita akan mencari turunan parsial implisit dari f terhadap x atau fx dan dari f terhadap y atau fy. Di sini kita telah melakukan perhitungan dengan rumus turunan parsial implisit sehingga dapati turunan parsial implisit f terhadap x itu sama dengan min y dan f terhadap y itu sama dengan min x. Selanjutnya kita hitung delta z delta x dari 1,1. Delta z per delta x itu sama dengan min fx per fz, di mana setelah kita cari tadi turunan implisit f terhadap y itu sama dengan min y. Maka kita masukkan min y per e pangkat z tambah 1. Maka akan sama dengan y per e pangkat z tambah 1. Lalu kita substitusikan titiknya sehingga dapati delta z delta x itu sama dengan 1/2. Lalu untuk delta z delta y dengan perhitungan yang sama kita lakukan, maka dapati hasilnya adalah 1/2. Pada soal kedua, kita diminta menggunakan hasil pada soal yang pertama untuk membentuk pendekatan linear dari z, x, y di sekitar titik 1,1, yaitu fungsi L dari x, y ekuivalen dengan fungsi z dari x, y. Pada soal kedua ini, kita menggunakan rumus pendekatan linear untuk menyelesaikannya, di mana dari titik-titik yang sudah diketahui pada soal pertama, kita langsung substitusikan pada rumus. Maka didapati hasilnya fungsi L dari x, y sama dengan 1/2x tambah 1/2y dikurang 1. Pada soal ketiga ini, kita diminta untuk menggunakan pendekatan linear L dari x, y untuk menghampiri nilai integral lipat 2 I sama dengan integral lipat 2 atas daerah L dari z fungsi x, y terhadap dA. Dengan daerah L sama dengan 1,1,2 dikali 1,1,2 pada bidang XY. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita gunakan aproksimasi fungsi L sebagai pengganti fungsi Z. Jadi, I ekuivalen dengan integral lipat 2 atas daerah L dari L fungsi XY terhadap dA. Lalu selanjutnya kita pisahkan integral menjadi 3 bagian sehingga menjadi 1/2 integral lipat 2 atas daerah L dari X dA ditambah 1/2 integral lipat 2 atas daerah L dari Y dA dikurang integral lipat 2 L dari 1 dA. Maka setelah kita lakukan perhitungan, maka didapati integral lipat 2 atas daerah L dari X dan Y dA itu sama dengan 0,044 dan luas L adalah 0,04. Maka kita masukkan nilainya ke dalam rumus sehingga didapati aproksimasi volume bersih antara permukaan dan bidang Z sama dengan 0 di atas L sekitar 0,004.
Berdasarkan bentuk fungsi L dari X, Y sama dengan X tambah Y per 2 dikurang 1 dan I ekuivalen 0,004, apakah Z dari X, Y cenderung bernilai positif atau negatif di dalam daerah L? Maka jawabannya Z dari X, Y cenderung positif di dalam daerah L. Lalu yang kedua, apa makna tanda nilai integral I terhadap posisi permukaan S relatif terhadap bidang Z sama dengan 0 di atas L? Integral lipat 2 tersebut mempresentasikan volume bersih bertanda antara permukaan S dan bidang Z sama dengan 0 di atas daerah L. Jika integral positif, berarti secara keseluruhan permukaan terletak di atas bidang Z sama dengan 0. Karena aproksimasi memberi I ekuivalen dengan 0,0 lebih besar dari 0, menunjukkan di atas daerah L permukaan S secara rata-rata sedikit berada di atas bidang Z sama dengan 0. Baiklah, sekian pembahasan hal ini. Terima kasih.